Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Semoga kalian selalu sehat dan tetap semangat dalam melaksanakan pembelajaran. Sudah siapkah belajar? Pada pertemuan kemarin, kita sudah membahas dan mempelajari materi menelaah struktur dan kaidah kebahasaan teks fantasi. Nah, pada pertemuan hari ini kita akan mempelajari materi menyajikan cerita fantasi. Kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi 4.4 menyajikan gagasan kreatif dalam bentuk cerita fantasi secara lisan dan tulis dengan memperhatikan struktur dan penggunaan bahasa. Indikator pencapaian kompetensi 4.4.1 membuat kerangka teks cerita fantasi. 4.4.2 menulis cerita fantasi dengan memperhatikan kelengkapan struktur dan kaidah kebahasaan teks fantasi. 4.4.3 mempresentasikan teks narasi atau cerita fantasi yang telah disusun dengan memperhatikan kelengkapan struktur dan kaidah kebahasaan teks fantasi. Cara menyajikan cerita fantasi secara umum ada 3. Yang pertama, merencanakan cerita. Yang kedua, menulis cerita fantasi. Yang ketiga, memublikasikan. Dalam merencanakan cerita fantasi, ada langkah-langkah yang harus kita perhatikan. Yang pertama, menemukan ide cerita. Menemukan ide cerita dapat dilakukan dengan melakukan pengamatan terhadap objek atau peristiwa di sekitar kita, lalu diberi imajinasi. Misalnya, kita tertarik dengan taman pekuncen, maka kita harus mengunjungi tempat tersebut untuk melakukan pengamatan. Cerita fantasi berjudul Kekuatan Ekor Biru Nataga lahir dari pengamatan terhadap Komodo dan Pulau Komodo. Ugi Agustono membuat cerita fantasi berdasarkan pengamatan secara mendalam terhadap Komodo dan Pulau Komodo. Langkah yang kedua dalam merencanakan cerita yaitu menggali ide cerita fantasi ya. Dapat dilakukan dengan menggali informasi sebanyak-banyaknya dengan cara membaca buku referensi atau dengan melakukan wawancara terkait objek yang akan dijadikan cerita fantasi. Misalnya, kamu membaca buku tentang hewan-hewan langka. Bayangkan tiba-tiba kamu hidup dengan mereka dan dimintai tolong mereka agar tidak dimusnahkan oleh manusia. Fantasikan apa yang bisa terjadi pada hewan langka dan dengan dirimu dan sahabat-sahabatmu. Langkah ketiga dalam merencanakan cerita yaitu membuat rangkaian peristiwa. Data-data dari hasil pengamatan dan informasi yang telah digali disusun menjadi peristiwa-peristiwa berdasarkan urutan struktur cerita fantasi, yaitu orientasi, komplikasi, dan resolusi dalam bentuk kerangka, sehingga tercipta cerita fantasi yang menarik dan unik. Contoh, ide cerita bertemu pahlawan yang memprotes kemalasan generasi muda zaman sekarang. Tema, pemuda yang malas akan menimbulkan kehancuran bangsanya. Rangkaian cerita, 1. Tokoh dihukum guru karena tidak menyerahkan tugas. Tokoh selalu menunda tugas sehingga dihukum guru untuk membaca buku biografi. 2. Tokoh pergi ke perpustakaan mencari buku. 3. Buku biografi pada pahlawan seakan hidup dan menyeret tokoh masuk dalam masa peperangan. 4. Tokoh bertemu dengan Bung Tomo dan berdialog tentang perjuangan pemuda pada 10 November. 5. Tokoh beradu argumen dengan Bung Tomo. 6. Tokoh dihadapkan pada peperangan 10 November. 7. Tokoh yang malas menimbulkan masalah dalam perjuangan. 8.
tokoh bertemu dan berdialog dengan para pemuda pejuang. 9. Tokoh kembali pada dunia nyata dan menyadari kekeliruannya selama ini. Langkah selanjutnya dalam merencanakan cerita adalah mengembangkan cerita fantasi. Deretan peristiwa dalam kerangka yang telah disusun, kemudian dikembangkan watak tokoh, latar, dialog antar tokohnya menjadi beberapa paragraf, sehingga menjadi cerita fantasi yang utuh. Misalnya, dari kerangka cerita di atas, perlu dikembangkan tokoh yang bersifat malas seperti apa, watak Bung Tomo dirinci seperti apa, latar kelas tempat tokoh dimarahi guru karena tugasnya selalu terlambat, dan latar peristiwa 10 November tempat tokoh dipertemukan Bung Tomo. Selanjutnya, dikembangkan dialog antar tokoh dan konflik-konflik yang terjadi. Kala tokoh yang malas dan tidak memiliki semangat belajar bertemu dengan Bung Tomo, dengan anak buahnya yang sangat patriotik. Selanjutnya, berilah judul yang menarik untuk cerita yang kamu kembangkan. Judul cerita fantasi dapat dibuat dengan beberapa cara. Amati contoh berikut. Yang pertama, Aku dan Bung Tomo, ya. Judul dikembangkan dari tokoh, atau bisa juga yang kedua, cerita dari Surabaya di masa lalu. Judul dari latar cerita. Boleh juga yang ketiga, nasihat bijak pahlawan, ya, judul dari tema. Yang keempat, kemalasan yang menghancurkan, judul dari tema. Yang kelima, misteri di balik buku biografi, judul dari genre cerita fantasi dan tema. Kemudian yang keenam, yang terakhir, Kampungku di tahun 2100. Judul dari latar dunia fantasi yang diciptakan penulis. Nah, yang langkah kedua secara garis besar yaitu menulis cerita fantasi, ya. Nah, dalam menulis cerita fantasi ada beberapa langkah yang harus kita perhatikan. Yang pertama, merencanakan, yang kedua, mengembangkan cerita, yang ketiga, memberi judul yang menarik, yang keempat, menelaah secara teliti, yang kelima, melakukan revisi atau perbaikan. Kemudian langkah yang ketiga yaitu mempublikasikan, ya. Nah, untuk mempublikasikannya itu boleh di Mading, kemudian di Facebook, di YouTube, di Instagram. Kemudian boleh juga kalian membuat sebuah buku. Nah, ini ada lembar penilaian kelompok, ya, penyusunan teks cerita fantasi. Tema apa yang sesuai dengan gambar di bawah ini, ya. Kalian tentukan temanya apa, ya. Ini gambarnya mengenai gambar sedang berkemah, ya, mau berkemah. Para anggota pramuka, ya, yang sedang bersiap-siap untuk memasang tenda. Yang kedua, perhatikan gambar di bawah ini, ya. Kalian nanti akan memilih tema. Temanya itu keajaiban apa yang dapat kalian munculkan, ya. Baik itu dari tokoh, benda yang dimiliki tokoh, atau suasana lingkungan sekitar tokoh. Misalnya dalam diri tokoh itu ada keajaiban, ya, dia memiliki indera keenam, memiliki kesaktian, gitu ya. Kemudian benda yang dimiliki tokoh, misal si tokoh memiliki pensil, ya, pensilnya itu ajaib. Ketika si pemilik pensil tersebut menggambarkan suatu benda, maka benda tersebut akan muncul dari gambar tersebut, atau bisa juga dari suasana lingkungan sekitar tokoh, ya. Misal tokoh akan berubah menjadi baik ketika siang hari, ya. Kemudian ketika malam hari tokoh berubah menjadi jahat.
Bisa seperti itu ya. Jadi nanti kalian akan memilih tema apa yang akan kalian tuliskan, keajaiban apa, apakah keajaibannya dalam diri tokoh, atau benda milik tokoh, atau suasana lingkungan sekitar tokoh ya. Diskusikan nanti dengan teman sekelompok kalian. Kemudian setelah itu kalian akan menentukan watak dan gambaran fisik tokoh ya. Nah, kalian nanti akan menuliskan namanya siapa itu bebas, namanya siapa. Kemudian wataknya bagaimana, kalau misalnya baik berarti dia protagonis, wataknya itu seperti apa, misal penolong gitu ya. Kemudian dia itu setia, kemudian dia itu setia kawan, kemudian rajin ya. Kemudian nama watak tokoh, selain protagonis ada antagonis. Nah, antagonis ini adalah yang bagaimana wataknya? Watak yang bersifat jahat atau malas ya, misalnya tidak menghargai orang, kemudian malas, dia itu suka mengejek orang. Kemudian gambaran fisiknya bagaimana ya si tokoh itu. Setelah itu kalian nanti akan menuliskan latar, tempat, waktu, dan suasana. Ya, seperti dalam ilustrasi bahwa latarnya itu di sebuah pasar. Ya, kemudian waktunya itu siang hari, kemudian suasananya ramai gitu ya. Setelah itu kalian tuliskan latar tempatnya di mana, latar waktunya kapan, kemudian latar suasananya bagaimana yang sudah tadi Ibu jelaskan. Nah, untuk yang kelima, ini ada penyusunan gambar seperti ini ya. Ini adalah cerita Malin Kundang ya. Nah, Malin Kundang itu adalah seorang anak dari seorang ibu ya, janda. Kemudian dia itu mengelana membara ke sebuah negeri. Kemudian ketika membara dan mengelana di sebuah negeri, alhamdulillah dia mendapatkan kesuksesan. Kemudian dia menikah dengan seorang gadis bangsawan. Setelah menikah, kemudian ibunya itu pergi untuk mencari Malin Kundang, tetapi ketika ibunya bertemu dengan Malin Kundang dan Malin Kundang melihat ibunya, dia tidak mengakui bahwa ibu yang di depannya itu adalah ibunya sendiri ya. Karena ibunya merasa sakit hati, maka ibunya berdoa kepada Tuhan agar mengutuk anaknya ya, agar tidak mengulangi kesalahannya lagi. Nah, pada saat itulah Malin Kundang menjadi batu. Kemudian kalian tuliskan kerangka ya pada cerita fantasi dalam kolom berikut. Ya, kerangkanya apa gitu ya. Setelah itu ini ada penilaian individu ya. Nanti kalian akan memilih tema yang menarik. Tadi kan sudah Ibu jelaskan bahwa keajaiban itu yang harus kalian pilih itu adalah keajaiban dari diri tokoh, benda milik tokoh, atau suasana lingkungan sekitar tokoh. Nah, dari keajaiban tersebut kalian pilih ya, temanya mau yang mana. Transportasi pada abad ke-30. Misal nanti ada transportasi di bawah tanah gitu ya. Kemudian yang bisa meluncur gitu ya. Kemudian bisa timbul ke permukaan seperti itu. Kemudian masuk lagi misal seperti itu ya. Atau kekuatan super ya, ada seseorang yang memiliki kekuatan super. Kemudian atau bisa ya belajar dari masa lalu. Seorang tokoh itu terseret ke dalam masa lalu dan dia mendapatkan pelajaran dari masa lalu. Kemudian setelah menentukan keajaiban, yaitu menentukan nama tokoh, watak tokoh, peran, dan gambaran fisiknya. Setelah itu menentukan latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Kemudian pesan atau amanat. Setelah itu menentukan alur. Setelah menentukan alur, kalian diminta untuk menuliskan bagian orientasi ya.
dari tema yang sudah kalian pilih. Siapa tokohnya dan latar apa saja yang ada dalam cerita. Silahkan pilih salah satu, kemudian mulailah menulis pada bagian orientasi. Setelah kalian menulis bagian orientasi, kalian menulis bagian komplikasi, ya. Bagaimana konflik yang akan dimunculkan dalam cerita tersebut, ya. Kemudian kembangkan komplikasi yang ada dalam cerita, tuliskan pada kolom di bawah ini. Ada konfliknya, ada rumitannya, kemudian ada klimaks. Setelah kamu menentukan bagian konflik, rumitan, dan klimaks, susunlah bagian-bagian itu menjadi paragraf yang padu. Kemudian kalian akan menuliskan bagian resolusi, ya. Nah, pada bagian resolusi ini adalah bagian pemecahan masalah, ya, yaitu agar masalah segera terselesaikan. Buatlah bagian resolusi dari cerita fantasimu. Peleraian dulu, setelah peleraian yaitu penyelesaian, ya. Nah, itulah yang dapat Ibu sampaikan, ya, mengenai pembelajaran hari ini beserta tugas yang harus kalian kerjakan, ya, dan harus kalian pahami. Nah, ini adalah refleksi yang nanti akan kalian jawab di akhir pembelajaran, ya. Selamat belajar, selamat berlatih. Silahkan kalian berlatih untuk membuat kerangka dari teks cerita fantasi yang langkah-langkahnya tadi sudah dijelaskan. Kemudian setelah menyusun kerangka, kalian menuliskan teks cerita fantasi dengan memperhatikan struktur dan kaidah kebahasaan teks cerita fantasi dengan benar, ya. Demikian penjelasan Ibu mengenai cara menyajikan teks cerita fantasi. Silahkan kalian untuk terus belajar dan kerjakan tugasnya, baik tugas kelompok maupun tugas individu. Sekian uraian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.